Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi dengan NIM 222 Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu hukum administrasi negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu administrasi. Administrasi merupakan sistem pimpinan suatu organisasi bidang urusan atau usaha, merupakan fungsi utama administrator. Intinya adalah manajemen. Administrasi merupakan sistem informasi untuk mengendalikan situasi, keadaan atau organisasi, merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih secara tertentu untuk menyelenggarakan tercapainya tujuan bersama yang tertentu pula. Adapun karakteristik dari administrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah efisien, yang berarti bahwa tujuan dari administrasi adalah untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Yang kedua adalah efektivitas, yang berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan kemudian dapat tercapai. Yang ketiga adalah rasional, yang berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Materi kedua adalah administrasi negara. Administrasi negara merupakan ilmu sosial yang mempelajari tiga unsur penting kehidupan bernegara, meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta permasalahan yang berkaitan dengan publik. Materi yang ketiga adalah hukum administrasi negara. Di sini saya akan menjelaskan hukum administrasi negara adalah hukum yang menetapkan cara dan tujuan suatu kekuasaan yang berdaulat dilaksanakan. Raja Atmosudirjo membagi hukum administrasi negara dalam dua bagian, yaitu hukum administrasi otonom yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang. Yang kedua adalah otonom yang bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat undang-undang, jurisprudensi, dan teori. Dan materi keempat adalah asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama adalah asas yuridikitas, adalah segala tindakan pejabat penyelenggara negara tidak boleh melanggar hukum atau harus memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, karena perbuatan badan-badan tata usaha negara merupakan kekuasaan publik, yaitu hak untuk menjalankan fungsi hukum publik. Yang kedua adalah asas legalitas. Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena. Oleh karena itu, setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Yang ketiga adalah asas diskresi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi, diskresi sendiri diartikan sebagai suatu keputusan atau tindakan yang ditentukan atau diambil oleh pejabat pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang dihadapi. Materi yang kelima adalah tujuan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara bertujuan sebagai instrumen pedoman dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan dan sekaligus sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Keberadaan hukum administrasi negara muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan. Yang terakhir adalah fungsi hukum administrasi negara sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hukum administrasi. Fungsi hukum administrasi berkaitan dengan persoalan bentuk hukum, yaitu bentuk hukum tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis. Hukum yang berbentuk tertulis disebut hukum kodifikasi, sedangkan hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum adat. Undang-undang mengatur lebih banyak lagi kepastian hukum lebih daripada hukum adat dan hukum adat yang tidak berbentuk tertulis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.